Ini bisa dilakukan dengan cara sintering begitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini misalnya untuk membran untuk membran perak begitu ya. Itu ukuran butirannya diharapkan bisa seragam lalu dipanaskan ini sehingga ini bergabung. Jadi kalau lihat sini ada gambar celah-celah nih ya. Ini hasil dari proses kompresi dan juga proses sintering ya. Ketika dipanaskan yang eh, partikel-partikel ini bisa bergabung lalu menyisakan celah di antaranya. Ini banyak digunakan di membran yang anorganik ya. Jadi yang organik jarang menggunakan proses sintering ini. Ya. Nah, kemudian juga stretching ya. Jadi karena kemarin waktu kita belajar di polymer processing, jadi satu bahan material itu bisa kita stretch, kita bisa tarik gitu. Ya. Eh, Bergantung arahnya tegak lurus ataupun horizontal gitu. Itu ini akan mengakibatkan permukaannya jadi berubah kan ketika permukaan awalnya tidak kita tarik ya yang original lalu kita stretch berarti ada peregangan di sana gitu. Dan itu juga memungkinkan untuk bisa mendapatkan pori-pori tertentu ya dengan cara stretching ya dari lembaran film tipis lapisan tipis yang bisa tersebut sebagai membran itu. Ini merubah jadi kalau dilihat dari pore size-nya ini 0,1 sampai 3 mikrometer gitu ya. Saya ini contoh yang bahan yang dipakai misalnya polietilen, polipropilen ataupun polyethylene terephthalate acid. Nah, poli poli politetrafluoroetilen ya PTFE ini Teflon. Maaf. Nah, nah, dengan stretching ini bisa menaikkan sampai porositinya 90%. Sedangkan yang proses tadi itu hanya 10 sampai 20% gitu ya. Ini tergantung tujuannya sendiri nantinya ke depan. Kemudian pore size-nya, ukuran porenya antara 0,1 sampai 3 mikrometer. Nah, maksudnya solusinya sama ya, kemarin yang pernah kita lihat extrudernya ataupun yang tujuan tentu apakah Anda membuat lembaran atau membuat model blow film gitu ya. Nah, metode berikutnya adalah yang disebut dengan track etching ya. Ini juga untuk membran yang tipis, misalnya ketebalan 20 mikrometer, tegak lurus terhadap sumber energi dari atasnya ya, yang tegak lurus 90 eh, derajat kalau dihitung gitu ya. Ini tujuannya untuk ya kalau tujuannya untuk mendapatkan sebenarnya eh, bentuk dan ukuran pori yang sama. Jadi kalau lihat di sebelah kanan ya, itu kan kelihatan ukurannya relatif sama nih ya dari pori-pori yang terbentuk ini ya. Ini ukurannya 2 mikrometer ya. Ini mungkin lebih kecil lagi karena 2 mikrometer itu dari ujung sini sampai sini. Itu 20 mikrometer. Ini berarti ada kurang lebih ada 5 lah ya. Jadi seperlimanya nih. Lubang ini ukurannya seperlimanya nih karena jarak dari sini ke sini itu 2 mikrometer. Berarti ini kurang lebih ada seperlimanya lah ya dari eh, yang kita harapkan ukuran porinya nantinya. Nah, gimana cara membangun atau memproduksi membran dengan bentuk pori seperti ini yang relatif senggang, tapi memang distribusinya tidak kelihatan di sini ya. Jadi banyak masih celah-celah yang belum terbentuk porinya. Nah, ini caranya, jadi misalnya lembaran membran hasil proses extruder gitu, dengan proses calendering kita bisa dapatkan polipropilen misalnya. Lalu kita bikin bagaimana polipropilen tadi dalam bentuk lembaran sudah bisa
memiliki pori membrannya atau polimernya ya. Nah, caranya ada semacam energi atau radiasi sumber foton ya. Ini yang memang pasti merusak ikatan ya. Eh, nah, dari bahan polimer tersebut, membran atau polimer tersebut itu di etching namanya ya. Di etching itu dikasih pelarut, nanti bagian yang terjejak kena jejak itu akan terangkat sehingga bisa membentuk pori tersebut. Dan itu memang sangat selektif gitu ya. Sehingga kalau bisa dilihat nih gambarannya kan bentuk ukuran bentuk porinya ukurannya sendiri ini relatif seragam ya bentuk silindernya gitu. Rata-rata distribusi porinya 0,02 sampai 10 mikrometer. Kemudian porositasnya memang eh, di sini masih cukup besar gitu, 10%. Tapi distribusi porinya seragam nih di semua karena dia ukurannya sama semua gitu. Kalau kita lihat secara dengan mikroskop itu bisa kelihatan dengan jelas. Nah, mekanismenya gimana nih track etching itu? Jadi kalau kita punya bahan polimer, film tipis gitu ya, yang lewat satu roller, kemudian di sini turun ke bak etching namanya, ya. Kemudian nanti naik lagi lalu dikeringkan dan dimanfaatkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di dalam bat untuk mengetching atau mengetsa eh, D apa pengol- untuk etching atau me- melubangi lah membentuk pori dari permukaan membrannya itu pertama ini ada sumber radiasi ya warna merah ini jadi ketika lembaran dari membran ini kita buatnya seperti ini ya gambarnya di tenor itu ketika kita kasih radiasi di tengahnya ini terjejak gitu ya jadi karena dengan ekspos sinar radiasi tertentu mungkin dengan sumber sinar beta gitu selain yang alfa gitu. Nah di T pertama kali ketika diradiasi dengan sumber tertentu itu solar sudah terbentuk jejak nih yang putus-putus ini gitu ya. Dia membuat jejak ini karena adanya sumber radiasi. Nah kemudian T1 ketika berjalan lalu nanti ke T2 yang ada di bak koagulasi ini proyek pengendapan T1 udah kelihatan nih model ya, ini ilustrasinya gitu. Untuk menggambarkan bagaimana pembentukan pori di dalam membran ultrafiltrasi misalnya ataupun yang komposit. Ini T1 begini, T2 ketika masih di bawah baku agregasi ini akan mulai terbuka ini eh, menjadi membran yang non porus ya. Yang ketiga ini sudah betul-betul terlihat itu ada celahnya gitu. Nah ini yang kemudian ini yang inversi fasa ya. Saya agak loncat sedikit saja. Bentar. Oke, saya teruskan. Nah, inversi fasa eh, ini yang memang banyak dikerjakan atau dilakukan di dalam pembuatan membran sintetik. Ya. Jadi dan juga pembagiannya membrannya bisa yang disebut dengan simetrik dan asimetrik. Nanti mungkin ada contohnya. Jadi ini lebih kepada eh, proses solidifikasi misalnya kalau kita punya bahan polimer, ya, kemudian bisa larut dalam satu pelarut organik, organik solvent tertentu.
ya, sehingga bahan polimer yang tercampur tadi dengan bahan eh, pelarutnya, ya, itu saling bercampur, lalu kita taruh di permukaan untuk kita bisa mendapatkan lembaran yang tipis, ya, sehingga kita harapkan menjadi apa lembaran tipis atau membran yang bisa dipakai untuk pemisahan, gitu. Nah, karena bahan polimer ini larut di dalam pelarut organik, eh, sehingga ketika kita misalnya sebar di permukaan untuk bisa mendapatkan lembaran tipis dari polietilen yang sudah eh, dilarutkan dalam satu solvent tertentu. Kita istilahnya kita casting itu di permukaan, ya, kemudian semuanya menyebar. Nah, setelah beberapa waktu tertentu, lembar polimeran tadi itu dipindahkan ke larutan yang mengandung air saja. Di mana di situ nanti akan terjadi proses mendesak air masuk ke dalam sistem polimer dan organiknya harus keluar. Gitu. Itu yang disebut. Sehingga membrannya nanti yang tadinya awalnya apa cairan viskos gitu ya, yang ditaruh di permukaan kaca tadi misalnya, itu ketika direndam ke dalam air biasa gitu, itu juga akan mendorong organik solventnya yang dari bahan polimernya tadi terdesak keluar, sehingga membrannya nanti yang awalnya cairan tipis itu berubah menjadi padatan. Itu model disebut dengan inversi pasang gitu ya. Jadi ada perubahan dari cairan, ya, kondisi cairan itu ke dalam, bisa jadi kedua cairan atau justru terjadi proses solidifikasi atau pengendapan. Ini sebelah kanan adalah contoh, sebenarnya contoh dari hasil proses inversi fasa gitu. Ini bisa sudah kelihatan nih dibagi-bagi nih, ya. Eh, Jarak permukaannya nih sekitar 43 nanometer. Kemudian ini memang bagian kedua dari lapisan membran yang selektif, ya. Jadi dua dikerjakan nih. Jadi eh, yang paling luar adalah yang dense membran, ya, tadi yang ada. Kemudian juga ini digambarkan adanya void ataupun lubang-lubang yang terdeteksi, ya, di bawah permukaan dari eh, bahan polimer yang sudah terbentuk membentuk inversi fasa. Kemudian juga teknik lain bisa dengan pengendapan melalui evaporasi pelarut, ya. Ini biasanya mudah, ya, dipanaskan saja gitu untuk bisa solventnya keluar. Ya, kalau tadi didorong pakai air, ya, untuk merubahnya. Atau mungkin dibuat dengan pengendapan dengan vapor. Jadi precipitation from vapor phase, ya. Kemudian juga ada yang dikendalikan melalui evaporasi. Ini pengendapan dengan cara evaporasi. Jadi evaporasi yang terkendali begitu. Eh, jadi ketika presipitasi itu artinya tadi sama. Jadi membuat lembaran-lembaran tipis yang dengan udara sendiri ataupun dengan pelarut organik secara terbuka itu akan relatif lebih cepat untuk bisa mendapatkan padatan dari membran, ya. Dengan cara ini penguapan evaporasi dari penguapan solventnya, lalu pengendapannya secara otomatis nantinya. Ini biasanya dipakai untuk polimer yang mudah larut di dalam solvent atau yang non solvent, sedangkan yang ini dipakai untuk eh, coating, ya, atau pelapisan. Kemudian juga teknik inversi fasa juga ada yang menggunakan panas atau thermal precipitation, sehingga bisa jadi untuk bisa mendapatkan tadi apa
bahan polimer dengan model pengendapan dengan atau pemadatan dengan model thermal itu perubahan suhu jadi yang dilakukan begitu ya. Nah, dibuat mendadak begitu dari awalnya yang sangat panas dia eh, apa dalam fase yang cair begitu ketika didinginkan menjadi fase padat. Ini biasanya dipakai di industri member yang sifatnya coating atau melapisi begitu. Lapisan tipis saja. Jadi ada ya immersion precipitate atau inversi fase yang sudah saya katakan sebelumnya di atas. Nah, ini mungkin lebih detailnya gambarnya ada di bawah. Jadi satu bahan polimernya kita cast atau kita taruh di dalam permukaan yang datar dan rata. Ya, jadi ada komponen pendukungnya. Lalu bahan polimernya yang ada dilakukan dalam solvent itu dimasukkan saja ya nanti atau ditaruh di permukaan alat castingnya sehingga nanti ketika diangkat sudah terjadi proses pemadatan dan eh, terjadi pertukaran karena yang polipropilen tadi larut di organik ya kemudian kita padatkan dengan menambahkan air sehingga eh, berubah nih pasarnya. Jadi kalau kita punya larutan polimer ini ada supportnya ya misalnya alumina gitu. Kemudian bahan polimernya yang larut dalam solvent tertentu ya misalnya DMF ya untuk proses ini ya proses kebutuhan solventnya. Jadi ini digambarkan jadi kalau kita punya larutan polimer ini nanti digantikan dengan satu pelarut yang masuk eh, ke dalam, kemudian di sisi lain bahwa solvent yang awalnya ada di sini itu akan sedikit lama akan keluar. Gitu. Nah, dalam arti bahwa larutan polimernya ini ketika awalnya larut dalam solvent, dimasukkan yang non solvent ini terjadi proses solidifikasi sehingga terbentuk membran. Sedangkan solventnya sendiri yang semula itu akan keluar. Ini yang dikombinasikan dengan ataupun disebut dengan immersion. Jadi immersion precipitation itu pengendapan yang kita celupkan jadi perubahan dari fase organik menjadi fase air. Ini biasanya nanti dia dapatkan membran yang asimetrik. Yang asimetrik gambarnya seperti apa nanti ya kita lihat. Nah ini cara tapi yang tidak di etching tadi ya, tidak diberi jejak. Ini hanya betul-betul dalam bentuk lembaran saja gitu. So, ada stretchingnya di sini. Ya, jadi masuk dari sini larutan polimernya, lalu di sini ada ada blade atau knife eh, apa pisau ya menjaga celahnya supaya sekian kedualannya tertentu gitu atau disebut dengan casting knife. Nah, lalu nanti masuk ke dalam bak koagulasi nih. Masuk ke dalam bak koagulasi, ini terjadilah mulai proses pemadatan. Ya. Keluar lagi, ini dalam proses pemadatan karena sudah keluar dari eh, alat untuk membuat lembaran tipis dari membran, menjadi membran. Nah, nanti ditarik sini semakin lebar ya langsung digulung gitu post treatmentnya. Jadi inversi fasanya ketika keluar dari sini ya. Di sini masih panas begitu ya cairannya karena udah ada bahan polimer dan aditif lainnya gitu yang dikehendaki oleh kita untuk tujuan tertentu. Nah, di sini terjadi perubahan fasanya ya, sehingga kita bisa mendapatkan membran yang pornya tertentu di sini. Ini ada buah koagulasi ya, jadi untuk proses solidifikasi atau pengenalan bahan membran. Nah, beberapa faktor yang memang dilihat jadi selain viskositas ya. Jadi ketebalan dari yang akan kita buat juga ini sangat menentukan.
Kemudian ya waktu evaporasinya ya, ini kan semakin terendam, kemudian di sini ada waktu evaporasi, bisa secepat mungkin, bergantung kepada jenis dan struktur bahan polimer. Jadi sangat bergantung kepada viskositas, ketebalan dari yang kita ingin buat, ya, waktu penguapan dari solvennya, humidity-nya, temperaturnya juga, serta juga aditif-aditif yang eh, proporsional yang biasanya ditambahkan bagi satu member agar bisa tahan misalnya. Nah, juga diuji coba dengan pemanfaatannya kalau ada bahan organik, ya itu juga belum yang perlu diperhatikan. Jadi bahan atau pelarut organiknya mudah menguap apa tidak misalnya seperti itu. Ketika masuk di dalam baku koagulasi ini kan proses pemadatan. Nah, sehingga apa yang menjadi faktor ya jika satu bahan polimer tadi kita akan buat menjadi medium pemisah atau membran eh, filter atau membran untuk separasi. Ini dilihat dari strukturnya, makanya di pemilihan polimer menjadi penting. Gitu. Pemilihan lalu juga menjadi penting, permukaan atau juga komposisi yang bisa menyebabkan proses solidifikasi atau koagulasi, ya. Di waktunya pengendapan juga bisa gitu. Kemudian juga ada sifat gelasi, karena bergantung perlakuannya nih. Kalau perlakuan mekanik tadi misalnya di stretching begitu, itu kan berarti orientasi molekul yang ada di dalam bahan polimernya juga akan berubah. Ya. Waktu evaporasi. Nah, ini akan sangat menentukan nanti karena mestinya setelah kita atau kita olah atau kita lakukan kita perlakukan untuk bisa mendapatkan membran yang tipis, itu strukturnya juga akan sangat mempengaruhi. Jadi kita sudah Anda sudah pernah pelajari ya bagaimana menganalisisnya dengan diffraksi sinar X untuk masih bisa melihat bahwa struktur membran tersebut masih eh, tertahankan apa enggak, maksudnya dia punya sifat kristalinitas apa tidak misalnya. Atau justru sebelumnya sudah eh, destroy atau sudah rusak begitu, tidak ada sifat struktur kristal lagi begitu. Nah ini akan sangat menentukan aplikasi nantinya. Kemudian membran juga ada yang sifatnya tadi yang lembaran tipis, ini yang tubular, jadi semacam cup, semacam tabung gitu, kayak selang lah, selang plastik seperti itu. Tapi dalam dimensi yang sangat sangat kecil. Ya. Bisa serat nih, hollow fiber ataupun kapiler gitu. Ini perbedaan ukuran dari diameternya yang 1,5 mm ini diantaranya lebih besar dari 0,5 atau sampai 5 mm. Ini ditambahkan biasanya ketika membuatnya harus dibuat di dalam satu sistem pendukung tersendiri. Jadi ada yang kapiler, ada yang tubular ya. Nah, yang cu. Nah, kemudian teknik untuk menyiapkannya biasanya menggunakan nih yang wet spinning, wild spinning, dan dry spinning. Dry spinning sebenarnya pernah kita pelajari juga atau mungkin Anda pernah pelajari ya di yang dry spinning ini ataupun yang wild spinning atau yang kemarin disinggung di dalam proses di polymer processing untuk bisa mendapatkan serat ya, benang atau fiber. Ya. Bisa dari lelehan ataupun bisa biasanya atau yang menggunakan solvent juga bisa. Nah, ini untuk mendapatkan serat ya, membran hollow fiber biasanya, serat berongga namanya. Jadi menggunakan proses spinning. Ya. Jadi intinya bahan polimer ini nanti didorong oleh oksigen ya, bahan polimernya masuk dalam eh,
reaktor. Kemudian di sini ada bor yang disebut dengan bor fluid di sini, ya. Lalu di sini ada spinneret, itu banyaknya lubang yang nantinya akan diumpankan dari bahan baku yang viskos tadi ya. Kemudian di ujungnya memang ada bor fluid. Ini jadi semacam nozzle nantinya gitu yang keluar ya dari produk yang kita atau polimer yang kita campurkan dengan bahan solvent tertentu. Ya, kemudian eh, karena ini lubangnya kecil sekali, jadi kalau dilihat di sini yang diperbesar ya spinneretnya, ini cairan yang eh, keluar di sana yang menentukan nanti celah seberapa besar celah yang bisa dibentuk ya. Ini kita menggunakan bor fluid ya. Jadi sebenarnya keluar di sini adalah eh, polimer dengan ukuran tertentu ya tergantung ukuran dari lubang cairan ini yang bor fluidnya yang ada di dalam kapiler ini. Sehingga nanti bagian yang luar penuh, yang tengahnya kosong gitu ya. Itu yang akan menentukan ukurannya seberapa besar juga viskositas dan juga ukuran dari spinneret ini. Ini salah satu gambaran spinneret merubah bentuknya dari yang larut awalnya dalam solvent, lalu solventnya digeser menjadi eh, memadat di dalam fase air. Jadi masuk ke sini, ini masuk ke bak koagulasi lagi, jadi didingan. Ini adalah proses solidifikasi. Lalu ini akan dicari atau digulung ya, hasil pemadatan, hasil solidifikasinya digulung untuk didapatkan serat eh, membran, serat berongga namanya. Kalau fiber membran, bukan yang ngebal, bukan yang flat. Nah ini model, jadi tadi masuknya dari bor fluid itu ke tengah sini ini. Ya, jadi yang tembus dari awal sampai ke ujung gitu. Jadi tidak memadat, yang di sini akan memadatnya. Ini ada dua jadinya, ada dua, di satu di sini, satu yang di tengah. Nah ini sangat bergantung pada ketika kita mau buat itu yang lembarannya, extrusion, kemudian berapa laju bond fluidnya atau yang bisa membentuk lubang ya di dalam bahan polimernya. Kemudian dimensinya juga dan komposisinya. Jadi ini memang harus dikenal. Tapi ini gambaran secara umum yang kita berikan. Nah, produk yang ada ini, sebentar, saya harus saya agak bingung. Jadi yang keluar dari spinneret ini, ya, ini kan lubang kecil sekali. Jadi perbesaran dari yang ini nih, spinneret itu. Jadi ini juga sama nih, itu spinneret. Jadi ketika keluar dari proses koagulasi bat ya, koagulasi, nah dari sini ini didorong ke sana, kemudian langsung dikoagulasi, dari sini nanti bisa digulung. Nah, ketika digulung ini yang di atas ini nih gambarannya, ya. Tapi sebenarnya kalau Anda bisa perhatikan nanti suatu saat, itu ternyata ada lubangnya itu. Tadi ya dengan bor fluid ya yang kita tambahkan di dalam proses penyiapannya ini. Cairan bor fluid ya. Di sini ada dok. Kemudian keluar, kemudian didinginkan, digulung, ya. Ini bisa jadi benang gitu. Kemudian, nah ini gambaran secara perbesaran hampir dapat 100 kali lipat gitu ya. Jadi dari model semi seperti ini sebenarnya di ujungnya itu terbentuk
hollow fiber ini. Jadi kalau di sini nggak kelihatan, tapi kalau dicek di eh, scanning elektron mikroskop itu bisa kelihatan. Ini bentuknya, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya, gitu. Nah, di sini yang selektif itu adalah bagaimana memanfaatkan struktur seperti ini, misalnya masuknya dari permukaan, keluarnya dari di tengah sini begitu ya. Ini hanya bisa dilihat dengan alat scanning elektron mikroskop. Nah, ini yang disebut dengan fiber. Jadi ini adalah hollow fiber membrane, ya. Membran serat berongga. Nah, ini juga sama, prinsip kerjanya di spinning itu. Di sini ada polimernya. Kemudian untuk mengukur tekanannya juga ada, ya, untuk mendorong ya, untuk melihat, eh, nanti didorong biasanya sama pompa untuk masuk ke dalam sistem reaktor. Jadi dari sini masuk ke spinneret tadi sama ya, untuk mendapatkan model mie seperti ini, di quenching, dipadatkan selama beberapa kali, kemudian barulah kita, mohon maaf, jadi keluar dari sini, dimasukkan ke bak koagulasi, ya di sini terjadi proses pemadatan, digulung, dapatkanlah benang seperti ini. Tapi tadi sudah ada lubang di tengahnya gitu. Ini contoh alatnya, jadi untuk dari basis ini, tabungnya lah katakan, tabung pumpanya, kemudian ada pompa di bawahnya, itu masuk ke dalam spinneret ya, ini nggak kelihatan sini, untuk bisa mendapatkan ukuran yang seragam dari bentuk mie atau bentuk serat berongga seperti ini. Nah, ini kalau alatnya dalam skala besar, ini lagi proses winding ya, atau penggulungan atau kayak semacam benang itu dibuat, tapi ini dalam skala besar. Nah, tadi juga disinggung yang ada yang hollow fiber ataupun yang tubular ya. Prinsipnya sama saja nih. Jadi eh, ada benda kerja yang dimasukkan sehingga celah ini kosong begitu. Ketika dipadatkan, tinggal permukaan luar, bergantung sebenarnya kepada tipis tebalnya eh, yang ingin kita kehendaki ya. Eh, ini yang B juga sama nih, tergantung tipis tebalnya sendiri nih. Yang di bagian di dalam lebih tebal atau lebih tipis, ini bisa beberapa tipe yang bisa untuk membuat membran yang sifatnya itu tubular. Dan ini biasanya dipakai tidak di osmosa balik, tapi tadi di mikrofiltrasi ataupun di ultrafiltrasi. Eh, Diagram termnya, tiga fasa ini juga menentukan untuk mendapatkan posisi yang pas, berapa volper, berapa polimer, berapa solvent, dan juga berapa yang non solvent. Mendapatkan membran yang sesuai dengan yang kita kehendaki ya, melalui ini melalui fasa, inversi fasa. Jadi ada tiga komponen: bahan polimernya, bahan pelarutnya, dan juga yang bahan pelarut yang tidak, yang non solvent yang tidak melarutkan. Ini penggambaran bagaimana kaitannya antara yang kita coba olah, coba buat misalnya untuk, sebentar yang loncat tadi ya. Ini komposisi dop itu artinya komposisi dari bahan polimer dengan solventnya, lalu nanti ada koagulannya, air yang untuk mengendapkan. Ini dari diagram ini bisa kita dapatkan berbagai tipikal nih. Ini yang porus, ini yang relatif lebih eh, rapat, gitu. Yang ini yang rapat sekali ya.
Ini bergantung kepada formula dari larutan awalnya, dop solution biasanya. Ya. Tapi intinya begini, ini tiga di apa diagram Taylor ini banyak sekali dimanfaatkan ya, khususnya untuk bahan polimer, melihat komposisi masing-masing dan kita bisa mengendalikan nih ukuran porinya. Ini yang lebih besar, ini yang lebih sedikit, dan ini sangat-sangat dense atau sangat-sangat rapat. Nah, ini tadi sudah diulang lagi, jadi bergantung pada apa saja, misalnya morfologi dari satu bahan membrannya. Jadi pemilihan pelarut, ya, konsentrasi dari hasilnya, jadi artinya ini viskositas tentunya, komposisi bakoagulasinya, apakah itu nanti air saja sudah cukup atau yang lain, misalnya juga larutan polimer dan beberapa aditif juga sengaja ditambahkan. Nah, ini ketika jadi dalam bentuk eh, lebaran tipis ya membrannya atau dalam bentuk serat berongga. Ya. Nah, lapisan paling atas, maksudnya yang paling atas ini ya bagian yang diharapkan sangat selektif gitu ya, dibandingkan dengan bagian yang kedua yang agak putih sini, apalagi yang ketiga begitu. Jadi ini kalau kita bisa serapat mungkin untuk misalnya yang kita butuhkan untuk apa proses pemisahan ya. Jadi yang bekerja sebenarnya adalah bagian permukaan ini yang tipis ini. Lalu di sini ada celah-celahnya ya. Semakin ke bawah semakin besar rongga ataupun celah-celahnya. Nah, ini akan sangat menguntungkan karena kita punya membran yang yang bekerja ini dengan lapisan yang sangat-sangat tipis ini sudah bisa memisahkan sehingga nanti komponen yang terpisah yang sudah melewati lapisan tipis itu akan keluar dan bisa ditampung sesegera mungkin. Ini yang disebut dengan membran asimetrik. Jadi dari yang kecil ke sini ke yang besar nih. Ini untuk polimer sintetik ini beberapa misalnya selulosa asetat ya atau polivinil klorat ataupun vinil asetat gitu. Itu sangat bergantung kepada pemilihan pelarut. Misalnya di sini ini yang ini nggak ada penjelasan, ini contoh untuk yang selulosa asetatnya. Ini tadinya mau dilihat apakah ini perbedaan pelarut apa bukan. Misalnya ini dengan THF, ini polarnya dengan dioksin ataupun aseton. Itu bentuk ya, ini kelihatan perbedaannya ya. Jadi karena yang selektifnya hanya di bagian permukaannya saja. Ini beberapa contoh dari eh, pelarut yang biasanya dipakai untuk bisa eh, digunakan untuk membuat membran yang relatif berpori gitu ya. Biasanya solventnya ada JMSO ataupun yang non solventnya air. Nah, misalnya yang sudah kita yang sudah eh, apa yang sudah di umumnya yang sudah ditetapkan itu banyak menggunakan non solventnya adalah air. Jadi menggeser solvent tadinya yang larut di dalam polimer yang larut di dalam solvent ini digeser oleh air. Ini adalah tipe-tipe membran yang berpori. Kalau yang tidak berpori, ini misalnya untuk yang dense membran, yang ultraviolet, ultrafiltrasi ada di sini sama mikrofiltrasi. Yang non poris ini ada yang untuk hiperfiltrasi atau nanofiltrasi atau osmosa balik. Ini permainan di rasio solvent dengan non solvent ketika polimernya larut. Nah, air aja sebagai pendorong ini bisa menggeser kesetimbangan yang ada di dalam diagram fasa tadi itu, sehingga produk dari membrannya nanti setelah dipadatkan itu akan keluar. Ini sudah dicoba dipetakan begitu ya. Oke, saya mungkin bergeser tadi sama ya ini yang micropoint. Nah, ya ini tadi yang sudah kita pelajari itu
membran serat berongga ya. Jadi ini disebutnya dengan membran serat berongga atau hollow fiber karena bentuknya memang ada seperti serat begitu ya. Dan ada di tengahnya ada lubang ini, hollow fiber membran. Ini enggak, saya belum sampai ke aplikasi, tapi mudah-mudahan bisa sampai. Nah, ini juga sama untuk membran tipis ya, lembaran itu bisa di lapisan permukaannya, bisa di coating atau dilapisi gitu ya. Apakah mau yang rapat ataupun yang berpori gitu ya. Tekniknya bisa dengan, jadi ini ada satu support dari bahan polimer tertentu, lalu di permukaannya dilapisi lagi dengan cara menempatkan membran setipis mungkin begitu ya di permukaannya. Jadi permukaannya bisa tertutup semua. Ini biasanya dipakai untuk filter yang disposable yang sekali pakai begitu. Itu melapisi ke bagian keduanya bisa dengan cara di coating atau di spray begitu ya, atau di spin coating. Nanti ada contohnya. Kemudian ini ada contohnya. Nah, ini yang di coating. Kalau di coating hanya dicelupkan saja. Jadi membran sudah ditaruh di permukaan. Ya, jadi lapisan polimernya yang akan dibuat menjadi membran itu dikasih solvent, ditaruh di kaca, di permukaan kaca atau di permukaan gelas, gitu ya. Ya, lalu kita sudah sebarkan dulu bahan polimer yang sudah dilarutkan di dalam solvent. Nanti dicelupkan saja di dalam cairan untuk melapisi bagian permukaannya lagi. Ya, jadi eh, ini yang katakanlah bagian ini ada 3 bagian sebenarnya ya. Jadi basis utamanya ini yang tidak melakukan pemisahan sama sekali. Ini bisa bahannya kalau ini bahan non-woven yang tidak yang sangat berpori gitu. Tapi yang di atasnya lebih sangat lebih lebih tidak lebih teratur dibandingkan yang di bawah ini sebagai support biasanya. Oh, di sini ada bagian yang lebih tipis lagi yang kita lapiskan ini ya, yang kita lapiskan belakangan ini jadi lembaran plastik begitu yang bentuknya seperti ini, makanya ada 3 lapis baru dicelupkan ke dalam larutan eh, membran yang lain sehingga kita dapatkan bagian yang sangat tipis sekali dan relatif lebih rapat dibandingkan yang bagian yang pensupportnya ini ataupun yang di bawahnya gitu. Yang top layer yang dipakai nanti untuk pemisahan. Nah, ini yang deep coating. Ada juga yang mungkin yang spray coating ataupun spin coating. Ini yang di coating tadi dicelupkan lalu diangkat begitu. Yang ini kalau dilihat dari permukaannya ada yang crack ataupun retak-retak seperti ini. Itu sebenarnya celah ataupun pori yang terbentuk gitu. Nah, yang spray coating wah, tinggal dilapiskan saja ya, di spray di permukaannya ditambahkan ke lapisannya. Adapun yang spin coating, jadi nah basis utama lembaran membran pendukungnya ada di sini. Ini cairan membran, cairan polimer yang sudah ditaruh dengan solvent lalu dituangkan, ya, lalu bagiannya diputar tinggi sekali sehingga menyebar semua bagian rata semua. Akhirnya kita akan bisa mendapatkan model yang sama di semua permukaan dan juga eh, bergantung pada solvent tadi yang kita pakai bisa sekaligus juga proses evaporasi. Oke, saya pikir eh, sampai di sini aja ya yang spin coating, kemudian yang spray dan deep coating untuk melapisi semuanya membran tadi. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ini hanya menambah saja. Jadi bagaimana bahan polimer yang kita pelajari itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan membran. Lalu kita kendalikan nih bagaimana mengukur atau membentuk pori-pori yang ada di dalam bahan polimer tersebut sehingga bisa dipakai untuk memisahkan ya karena pori-pori yang terbentuk. Ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang justru masih rapat, tapi bergantung kepada kebutuhan ataupun mekanisme yang dipakai atau digunakan nantinya. Apakah ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, osmosa balik, begitu. Teknologi ini tadi saya sebutkan itu sudah relatif matang, begitu ya, sudah banyak dipakai. Ya. Sekarang ataupun ke depannya itu eh, banyak yang dikombinasikan dengan satu proses yang dikombinasikan dengan menggunakan membran ini. Contoh yang paling umum itu adalah eh, model membrannya kan bisa dua ya, serat sama yang lembaran begitu. Tadi yang serat itu yang hollow fiber itu. Nah, sekarang berkembang model yang diserat tersebut selain untuk pemisahan juga dia dipakai sebagai medium untuk pertumbuhan atau bisa menjadi apa medium apa reaksi kimia begitu. Tidak hanya untuk pemisahan. Jadi perkembangannya sudah berkembang lagi jadi yang ultrafiltrasi, mikrofiltrasi ataupun masa balik itu sudah teknologi sudah mapan jadi nggak banyak lagi dikembangkan sekarang. Ada banyak perkembangan baru lagi termasuk pemisahan gas tadi misalnya pemisahan alkohol dan air untuk evaporasi. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Jadi untuk aplikasi bahan polimer selain yang eh, kemarin dipelajari untuk processing dan juga untuk di recycling, ini salah satu aplikasi lagi untuk kita gunakan sebagai bahan membran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perkuliahan teknik teknologi polimer ini. Ya, jadi yang saya berikan kemarin itu materinya adalah karakterisasi material polimer. Ya, di sana juga ada penentuan berat molekul, juga karakterisasi dengan menggunakan instrumentasi, lalu memproses bahan polimer ini menjadi bahan jadi ya, tergantung apakah untuk jadi tekstil ataupun jadi bahan jadi atau untuk pelapisan atau untuk wadah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah eh, bahan polimer yang kita gunakan menjadi bahan membran. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan. Eh, Gambaran ujiannya mungkin ya eh, yang jelas nanti buka buku ya silakan. Materi ini nanti akan saya share juga sama Teguh sekalian. Eh, Ujiannya buka buku, kemudian mungkin ya waktunya sekitar 100 menit dan harapannya bisa ini ya bisa luring gitu ya, karena kita nggak pernah luring tuh ya. Nanti saya coba sampaikan kepada panitia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan bagi Anda sebagai pengetahuan setidaknya karena pemakaiannya sudah sangat luas di aplikasi yang kita temukan di keseharian. Ya, saya tutup akhirnya saya. Recording Terima kasih stopped. untuk